Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kita akan membahas permasalahan yang sering terjadi di roda depan. Permasalahannya adalah pada saat motor kita kendarai, kadang motor terasa oleng di bagian depan. Padahal kita cek kondisi ban depan itu tidak kempes ya. Dan kita cek bagian komstir pun itu relatif aman. Ini kejadian di motor Yamaha Aerox saya ya. Setelah dari bulan Oktober, pada saat saya melakukan penggantian bearing velg depan, motor itu masih terasa oleng pada saat dikendari, apalagi pada saat melewati jalanan yang gak rata. Sebenarnya pada saat itu saya udah cek bagian shocknya, tidak ada rembesan sama sekali ya. Alias kondisi shocknya itu aman. Tapi setelah saya bongkar hari ini, ternyata terlihat ya, kondisi shock depan bagian kanan dan kiri itu berbeda tinggi. Mungkin di sini nggak terlalu jelas ya sama kalian di videonya. Kalau saya lihat secara kasat mata langsung, dia terlihat perbedaannya. Ini shock breaker bagian kanan lebih pendek daripada shock breaker bagian kiri. Hal ini yang menyebabkan motor kita jadi oleng pada saat lewati jalanan yang tidak rata. Efek yang ditimbulkan lainnya adalah membuat ban depan kalian menjadi tidak rata. Ini mudah-mudahan di videonya jelas ya. Antara bagian kiri sebelah sini dan kanan ini, dia nggak rata. Bisa dilihat habis bannya ya. Beda nih. Yang kanan dan yang kirinya nih. Dari bulan Oktober ini makin kerasa banget di motor saya pada saat lewati jalanan. Oleng banget. Baru hari ini saya berkesempatan untuk ngecek. Ternyata memang kondisi si shock depannya itu gak rata. Saya akan lihatin kepada kalian gak ratanya seperti apa. Nah, kalau kita ambil asnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat ada perbedaannya. Harusnya kan normalnya pada saat kita ratain ya, harusnya kan posisi seperti ini nih, rata. Tapi kalau benar-benar dilurusin, kayak gini nih. Panjang sebelah. Ataupun kalau kita masukin asnya, kalau benar-benar rata, dia nggak mau masuk. Tapi kalau lebih naik ke atas, ya tetap masuk juga ya. Ini terlihat banget ya. Nggak ratanya. Apa sih penyebab si shock breaker depan ini bisa beda tingginya ya, alias panjang sebelah? Yang sering terjadi adalah karena adanya kebocoran di seal shock breaker depan, sehingga kapasitas oli itu berkurang. Tapi setelah saya cek, tidak ada bekas rembesan sama sekali ya di batang as shock depannya ini. Berarti kondisi seal sama shocknya ini masih aman. Kalau di motor yang lain biasanya kasus seperti ini karena seal oli shock depannya rembes, makanya bikin panjang sebelah. Tapi untuk kejadian di motor Yamaha Aerox saya, dia sama sekali tidak ada rembesan oli. Terus apa yang terjadi di motor Yamaha Aerox saya sampai bisa panjang sebelah shock breaker depannya? Sepertinya sih ini emang masalah dari oli shocknya. Karena seingat saya sudah sangat lama banget saya belum ganti
oli shock breakernya. Mungkin lebih dari 2 tahun ya, saya belum ganti oli shocknya. Jadi kualitas oli shock yang ada di dalam tabungnya ini udah tidak bagus dan bahkan mungkin berkurang ya. Karena mungkin saja ada rembes-rembesan kecil yang nggak terlihat, makanya si kondisi shock breakernya jadi panjang sebelah. Hal yang harus dilakukan apa sih? Yang pasti kita harus ganti oli shock breakernya dengan yang baru, dan takarannya pun harus sama agar kondisi seperti ini, si shock breakernya yang panjang sebelah bisa teratasi. Tapi untuk video tutorialnya di lain kesempatan ya, saya akan bikin, karena saya mau cari trackernya dulu untuk melepas bagian tutup shock breakernya. Jadi di video selanjutnya saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengganti oli shock, dan kita akan lihat di video selanjutnya itu apa sih penyebab utamanya. Apa karena memang kapasitas olinya udah nggak bagus dan salah satunya kapasitasnya berkurang, atau ada masalah di shock breakernya. Maksud saya ada masalah di bagian per shock breakernya. Jadi kalian tungguin aja ya di video selanjutnya tentang mengatasi shock breaker yang panjang sebelah, lengkap dengan tips mengampukan shock breaker Yamaha Aerox versi saya. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.